Di sesi ini saya akan menjelaskan menu configuration yang ada di sub menu setup general setting ya. Jadi untuk memulai menunya adalah ada di sini, kemudian general setting, kemudian configuration yang pertama ini. Perlu diketahui bahwa menu general setting ini hanya bisa diakses atau dibuka oleh user administrator ya, atau user yang levelnya adalah manager atau owner atau pemilik hotel ya. Jadi untuk kalian yang level reception atau level night audit biasa itu tidak bisa mengakses menu configuration ini ya. Jadi karena ini adalah settingan-settingan dasar yang sangat vital, jadi tidak boleh sembarangan orang untuk bisa mengakses seluruh isi yang ada di dalam sub menu general setting ini. Karena settingan-settingan ini hanya kita konfigurasi atau kita setting pada saat kita butuhkan saja ya. Kemudian akan kita bahas apa isi configuration ini. Silakan kita klik. Nah, di sini adalah settingan-settingan yang sifatnya sangat sensitif ya. Jadi yang pertama ini adalah skin option. Nah, skin option ini untuk menampilkan variasi border yang ada di pinggir ini supaya tidak bosan, bisa kita rubah-rubah. Tetapi yang bisa merubah di sini adalah level administrator ya. Jadi misalkan kita udah bosan dengan warna kuning ini, kita mau rubah menjadi warna hijau, maka otomatis bordernya variasinya akan berubah ya. Kalau misalkan bosan dengan warna hijau, kita mau rubah warna merah, kotaknya silahkan dicontreng. Setelah itu kita klik tombol save. Nah, setelah kita klik OK, maka di sini akan berubah warnanya menjadi merah. Ya, jadi di sini kita bisa rubah-rubah sesuai dengan border yang kita inginkan atau kita kehendaki. Untuk defaultnya atau standarnya itu adalah yang warnanya kuning. Ya, yang warna commander ini adalah border dasar default dari Hotelindo. Kemudian data saving. Data saving ini adalah settingan supaya setiap hari transaksi yang kita lakukan itu datanya akan tersimpan terus di komputer kalian. Jadi defaultnya atau standarnya adalah ini semua dicontreng. Nah, ada kalanya hotel tertentu menginginkan setiap kali transaksi kalau tamunya sudah check out, maka data itu tidak mau disimpan, alias begitu setelah closing datanya ya setelah di print hilang. Maka kalau menginginkan seperti itu, ya ini harus kita contrengnya kita buang, setelah itu kita simpan. Nah, dengan begitu data-data tamu setelah kita closing yang sudah check out itu nanti tidak akan disimpan ke sistem dan hanya disisakan untuk tamu-tamu yang belum check out saja. Nah, ini tergantung dari kebutuhan masing-masing hotel. Tetapi kita sarankan data tetap kita simpan di komputer sehingga pada saat kita akan membutuhkan data-data tersebut, data itu masih bisa kita load lagi. Jadi selama kapasitas hard disk
komputer Anda masih mencukupi, maka data-data transaksi akan terus tersimpan dan bisa kita buka kapan saja pada saat kita membutuhkan. Nah, ini fungsi dari save data after closing. Kemudian option closing and correction. Nah, di sini peringatan bahwa kalau night audit tidak menjalankan tugasnya untuk melakukan daily closing atau running setiap hari, malam hari, maka sistem akan memberikan peringatan. Jadi akan memberikan reminder bahwa transaksi pada malam itu belum dilakukan closing. Nah, closing ini kan wajib ya. Karena apa? Kalau Anda tidak melakukan closing atau tutup buku harian, maka resikonya adalah transaksi pada hari yang Anda tidak closing itu nanti akan bercampur dengan transaksi hari berikutnya. Dan pada saat nanti accounting membuka transaksi pada tanggal yang kalian tidak closing itu, maka akan muncul pesan tidak menemukan data pada tanggal tersebut. Nah, sedangkan pada hari atau tanggal setelah tidak di closing, di situ akan data tercampur. Jadi di sini nanti kalau Anda tidak melakukan daily closing, maka di situ nanti akan membingungkan dari accounting ya. Jadi di sini harus tetap tercontreng supaya kalau petugas night audit malam tidak atau lupa melakukan closing, maka nanti ada warning atau peringatan, sehingga sebelum mereka serah terima dengan shift pagi, maka petugas night audit harus menjalankan tutup buku harian atau closing terlebih dahulu. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah correction approval. Jadi di sini adalah otorisasi. Pada saat terjadi kesalahan, maka kalau di sini tidak diaktifkan contreng, maka petugas reception atau FO kasir itu bisa melakukan koreksi sendiri tanpa harus melalui otorisasi dari atasannya. Tetapi kalau misalkan di sini dicontreng, maka setiap kali reception melakukan kesalahan dan mereka akan melakukan koreksi atau perbaikan, maka harus mendapatkan persetujuan atau approval dari supervisor atau manajernya terlebih dahulu. Jadi di sini kalau dicontreng itu artinya harus minta approval dulu, tapi kalau contrengnya tidak kita lakukan, maka bisa melakukan koreksi tanpa harus otorisasi atasannya terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah billing number dan export report atau ekspor laporan ya. Jadi billing number di sini secara default atau secara standar ini penomoran bill kamar ini dilakukan atau secara otomatis akan diatur oleh sistem ya. Jadi nanti mulai dari 0001, 0002 dan seterusnya. Nanti kalau sudah mencapai limit 9999 maka dia akan kembali lagi ke 001. Tetapi kalau misalkan menginginkan penomoran bill secara manual, maka harus kita contreng yang akan kita inginkan untuk penomoran bill. Nah, sebenarnya penomoran bill secara manual ini tidak kita rekomendasikan karena biasa akan melakukan kesalahan entry ya. Jadi kita sarankan menggunakan penomoran otomatis supaya semuanya diatur oleh sistem. Nah,
Ini untuk mengakomodir kalau build-nya itu masih menggunakan build yang model cetakan. Ya, jadi model yang sudah tercetak sehingga kita tinggal print. Nah, itu penomorannya itu sudah ada di cetakan tersebut. Nah, biasanya itu seperti itu, tapi ini adalah model lama ya. Untuk yang sekarang kita sarankan menggunakan kertas HVS biasa atau menggunakan kertas continuous form. Sedangkan untuk penomorannya sebaiknya kita sarankan mengikuti penomoran yang dilakukan oleh sistem. Kemudian ekspor gas billing ini kalau kita contreng, maka fitur ekspor bill ke Word, Excel, PDF, JPG dan sebagainya itu aktif. Tetapi kalau tidak menginginkan fitur ekspor billing itu aktif, maka di sini bisa kita contreng, ya. Jadi hubungannya ini adalah sebagai berikut. Jadi di sini saya exit, saya contohkan untuk proses ekspor billing ini. Ya, jadi kalau misalkan ini bill kita cetak, kalau tadi diaktifkan, maka di sini fitur ekspor billing misalkan ke Microsoft Word atau Excel atau PDF ini bisa kita lakukan, ya. Tetapi kalau option tadi kita matikan, nah di sini misalkan kita matikan, maka fitur ekspor billing tadi tidak bisa kita lakukan, ya. Jadi setelah billnya kita print out, maka di sini menu untuk ekspor tadi akan menghilang, ya. Jadi hanya menu kecil, jadi menu yang fitur-fitur yang tadi kita tutup, ya. Nah, itu bedanya atau fungsinya adalah seperti itu. Jadi di sini defaultnya adalah kita aktifkan, tetapi nanti kalau kebutuhan hotel menghendaki tidak perlu kita atau tidak boleh kita ekspor ke format lain, maka di situ ya harus kita hilangkan. Billing paper. Jadi kertas yang akan kita pergunakan, ini nanti juga ada opsi pilihan. Jadi kertas kita menggunakan kertas HVS A4 biasa. Kemudian kita menggunakan kertas 1/4 atau setengah dari kertas HVS biasa. Kemudian kalau yang di atas ini tanpa logo, kalau yang di bawah ini kalau menghendaki billingnya itu langsung ada logonya. Nah, kalau menginginkan langsung ada logonya, maka di sini harus kita pasang lokasi logo dari untuk billing tersebut. Itu nanti sudah harus kita siapkan terlebih dahulu, yaitu dengan klik tombol browse. Kemudian silahkan dipasang posisi gambar logonya ada di mana. Kemudian untuk bill others ini juga ada tambahan. Kalau Anda menggunakan printer stroke yang menggunakan kertas roll, maka Anda bisa menggunakan contohnya adalah jenis Epson TM. Nah, di sini juga kita bisa setting arah atau lokasi printer tersebut ada di lokasi komputer mana. Kemudian berikutnya adalah custom wallpaper. Jadi gambar wallpaper ini Anda bisa rubah-rubah. Jadi tidak harus ini adalah gambar standar atau gambar awal. Kalau misalkan Anda ingin merubah gambar wallpaper ini, silahkan klik tombol browse. Kemudian posisi gambar, silahkan nanti ada
cari di komputer Anda. Jadi gambar harus sudah disiapkan dulu. Jadi kalau misalkan sudah ketemu, misalkan saya mau rubah menjadi gambar 1. Setelah itu jangan lupa klik OK. Kemudian kita klik tombol save. Nah, maka gambar dasar atau wallpaper ini sudah akan berubah, ya. Kalau misalkan saya rubah lagi ke gambar lain, misalkan gambar 2, kemudian klik tombol save. Nah, maka gambar sudah otomatis berubah, ya. Nah, kalau misalkan Anda mau mengembalikan ke gambar asal atau gambar defaultnya dari Hotel Indo, tinggal silakan dicontreng kotak di depan ini, kemudian klik tombol save, maka gambar asli atau gambar dasar dari yang disediakan oleh Hotel Indo akan muncul kembali, ya. Jadi ini adalah fungsi dari custom wallpaper ini untuk merubah-rubah gambar dasar yang tampil di desktop ini. Kemudian bill footer. Jadi bill footer atau catatan kaki. Jadi di sini nanti di bagian bill paling bawah setelah transaksinya dicetak, Anda bisa menyisipkan kata-kata. Di sini maksimal adalah 3 baris. Jadi misalkan baris pertama Anda akan menampilkan ucapan terima kasih atas kehadiran Anda. Kemudian misalkan baris kedua, kunjungan Anda berikutnya sangat kami nantikan. Nah, maka di sini pada saat bill-nya nanti tercetak, jadi misalkan di sini kita save, maka di bill-nya ini nanti akan tersisipkan kata-kata yang sudah kita buat tadi. Ya, jadi di sini muncul di bagian bawah, terima kasih atas kehadiran Anda, kunjungan Anda berikutnya sangat kami nantikan. Nah, itu fungsi dari footer, bill footer, ya. Ini untuk bill master atau bill tamu, sedangkan di sini kalau bill lain-lain, ya, bill others ini juga kita bisa sisipkan 3 baris. Nah, ini fungsi dari bill footer. Kemudian auto posting room. Sistem Hotel Indo ini menyediakan room posting atau room charge bisa secara otomatis maupun secara manual. Nah, standarnya ini adalah secara otomatis karena di sini contreng, tapi kalau contrengnya ini kita buang, maka kita harus melakukan posting room secara manual. Nah, kita sarankan sebaiknya kita lakukan secara otomatis saja supaya sistem akan menjalankan posting room sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan. Nah, untuk konfigurasinya, jadi let check-in time di sini adalah batasan waktu check-in paling akhir itu jam berapa. Tentunya ini nanti bisa disesuaikan dengan kondisi hotel yang berbeda-beda, ya. Kemudian let check out. Jadi ada jam check out, ada jam let check out. Jadi check out terakhir itu jam berapa. Kemudian toleransi check out yang kita berikan itu maksimal sampai jam berapa. Nah, di sini periode posting room itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian extra bed kalau ada. Kalau misalkan di hotel Anda ada menyewakan extra bed atau bed tambahan, nah itu bisa kita setting di sini harga extra bed per orang atau per kasur itu berapa. Setelah itu jangan lupa disimpan dengan klik
tombol save. Kemudian POS name untuk bill others income, di sini judulnya standarnya adalah bill others income. Tapi kalau misalkan judul billnya itu kita mau rubah, bisa Anda rubah sendiri di sini. Setelah itu akhiri dengan klik tombol simpan. Kemudian penampilan room status. Nah, di sini penampilan room status akan kita tampilkan secara keseluruhan atau kita sortir berdasarkan lantai, ataukah kita sortir berdasarkan kategori kamar. Ya. Jadi ini pengaruhnya adalah kalau di sini kita pilih ditampilkan berdasarkan nomor kamar, maka di sini yang tampil adalah floor 1, floor 2. Kalau misalkan di hotel Anda hanya 2 lantai. Kalau misalkan 3 lantai, ya di sini nanti akan muncul 3 lantai. Kalau misalkan 10 lantai, ya di sini nanti akan muncul floor 1, floor 2 sampai 10. Nah, kalau misalkan standarnya menampilkan seluruh kamar, jadi kalau ini yang kita pilih, kemudian kita simpan, maka pada saat kita membuka status kamar, di sini tidak ada floor 1, floor 2, tetapi ditampilkan seluruh kamar. Ya. Nah, itu bedanya dengan by floor tadi. Kemudian saya ulangi lagi, kalau misalkan kita ingin menampilkan berdasarkan kategori kamar, kita simpan. Maka di sini yang muncul adalah berdasarkan tipe kamar atau kategori kamar. Di situ ada deluxe, ada standar, ada suite. Jadi nanti tergantung dari kamar-kamar yang termasuk kategori standar itu kamar berapa saja, yang termasuk deluxe itu kamar berapa aja, yang termasuk suite itu ada berapa. Nah, itu tadi tampilan default atau tampilan awal pada saat kita buka room status. Tetapi di sini juga kita kita tampilkan menu singkat untuk menampilkan seluruh kamar. Kita tampilkan berdasarkan floor atau kita tampilkan berdasarkan tipe kamar. Ya, jadi bisa kita klik berdasarkan menu yang ada di samping kiri. Nah, itu tadi untuk default display room status. Sedangkan yang di bagian bawah ini harus disesuaikan dengan jumlah kamar atau berapa lantai di kamar hotel Anda. Jadi kalau misalkan di hotel Anda hanya ada 1 lantai, maka floor 2 ini tidak boleh dicontreng. Tapi kalau misalkan di hotel Anda ada 4 lantai, maka di sini kita bisa tampilkan semua 4 lantai, ya. Atau misalkan di hotel Anda itu ada 10 lantai. Nah, maka di sini kita harus contreng semua supaya masing-masing lantai itu nanti akan ditampilkan. Kalau misalkan di atas 10 lantai, itu nanti ada custom bisa kita tambahkan. Jadi untuk saat ini di program sampel ini hanya menampilkan 2 lantai saja, maka di sini kita tampilkan 2 lantai. Nah, setelah itu kita save. Kemudian berikutnya adalah others. Nah, di menu others ini ada beberapa menu lagi. Jadi akan saya jelaskan di bagian pertama. Berikan hak akses ke reception atau FO kasir untuk edit atau update status kamar. Nah,
Ini kalau misalkan di hotel Anda komputernya hanya 1 unit, maka update status kamar ini dirangkap oleh reception. Maka di sini reception harus diberikan akses untuk bisa mengupdate status kamar. Tetapi kalau misalkan hotel Anda sistem jaringan, kemudian housekeeping punya komputer sendiri, maka yang berhak untuk mengupdate status kamar itu adalah housekeeping. Jadi kalau misalkan housekeeping punya komputer sendiri dan dia bisa atau memiliki akses untuk mengupdate status kamar, maka akses reception ini kita buang. Jadi itu ya fungsinya. Jadi kalau misalkan housekeeping tidak punya komputer, tugas untuk update status kamar itu diberikan kepada reception, maka di sini harus dicontreng. Jadi petugas housekeeping setelah melakukan make up room atau membersihkan kamar, petugas reception harus melaporkan, petugas housekeeping harus melaporkan ke reception nomor kamar berapa saja yang sudah dibersihkan. Nah, nanti petugas reception melakukan proses update room status. Nah, ini nanti bagaimana caranya mengupdate room status itu nanti akan kita bahas di sesi tersendiri ya. Nah, kemudian yang kedua, berikan hak akses ke reception atau evokasir untuk menentukan harga kamar pada saat check-in pada kolom total. Nah, ini kalau misalkan di hotel Anda diberlakukan sistem tawar-menawar kamar hotel. Jadi kalau misalkan tamu boleh menawar, katakanlah misalkan harga kamar standar harganya 200.000. Kemudian tamu boleh menawar, maka di sini petugas reception diberi akses untuk merubah harga room rate tadi yang sudah kita jelaskan di sesi room rate. Itu nanti petugas reception bisa melakukan perubahan harga kamar. Tetapi kalau di hotel Anda tidak diperbolehkan untuk tawar-menawar harga, maka di sini contrengnya harus dibuang. Supaya reception harus selalu mengambil harga yang sudah kita tentukan atau yang sudah ditentukan oleh pihak manajemen hotel. Ya, jadi fungsinya adalah itu. Kemudian di sini aktifkan fitur status room occupied dirty. Nah, ini biasanya untuk di hotel-hotel besar. Jadi kamar hotel itu nanti setiap pagi itu nanti statusnya adalah occupied dirty atau masih dihuni oleh tamu tetapi statusnya kotor dan petugas housekeeping harus melakukan pembersihan. Nah, di situ boleh diaktifkan. Tetapi kalau untuk hotel-hotel kecil, saya rasa ini tidak diaktifkan juga nggak apa-apa. Kemudian menu yang paling bawah, sinkronkan jam dan tanggal komputer klien ke komputer server. Nah, di sini kalau misalkan komputer di hotel Anda dalam satu jaringan, banyak komputer, kemudian salah satu dari komputer yang Anda pakai itu jenis komputer yang sudah lama. Nah, itu biasanya jam dan tanggal di komputer itu suka berubah-ubah. Ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka di sini kita contreng, maka jam dan tanggal di komputer Anda itu nanti otomatis akan menyesuaikan jam dan tanggal yang ada di komputer server. Jadi selalu akan mengecek jam tanggal komputer server dan otomatis sistem akan menyesuaikan. Itu ya. Jadi untuk setting tanggal dan jam komputer, nah ini untuk melakukan perubahan jam dan tanggal di komputer. Nah, jangan lupa seluruh settingan-settingan yang Anda lakukan itu harus kita save atau kita simpan.
Nah, ini menu-menu yang ada di configuration yang perlu diketahui oleh level manager atau oleh manager atau owner hotel, karena yang bisa masuk ke sini hanya owner hotel ataupun manager hotel. Sedangkan untuk karyawan level reception itu tidak bisa masuk ke sini sama sekali. Nah, itu penjelasan dari configuration, mudah-mudahan bisa difahami.